Halo semuanya, salam sehat dan salam sepak bola. Balik lagi di F9 Football Talk setelah hampir 2 bulan mungkin kita udah nge-upload video bahas pertandingan bola. Tapi akhirnya musim 2022-2023 dimulai dari pertandingan antara Liverpool menghadapi Manchester City dalam ajang Community Shield 2022. Karena City udah menang Liga Inggris musim lalu dan Liverpool menang FA Cup, akhirnya mereka ketemu di, bisa dibilang kompetisi start awal aja dulu sebelum masuk ke Liga minggu depan, oke? Nah, kita pengen bahas di balik kemenangan Liverpool 3-1 ini, sebenarnya apa yang terjadi? Dan gue nonton pertandingannya cukup seru ya, ketika kita lihat ada Darwin Núñez, ada Erling Haaland, ada Julian Alvarez, beberapa nama-nama pemain yang baru ya, menjalani debut kompetitif yang official di kedua klub. Oke, di Liverpool dan juga City mereka sama-sama pasang 4-3-3. Di mana si Liverpool menurunkan si Diaz, Firmino dengan Mohamed Salah, yang gue sempat pikir, ini kenapa Firmino masih dipasang ya, kenapa si Núñez dicadangin nih, apakah ada sesuatu, apakah mau disimpan dulu nih. Ternyata memang diturunin babak kedua gitu. Di City dipasang Mahrez, Haaland di tengah dan juga Grealish di sebelah kiri ya. Yang sangat disayangkan ketika sekarang si Sterling udah meninggalkan City, sosok Grealish ini menurut gue masih belum bisa menggantikan gitu. Dan kalau jalannya pertandingan di awal, sebenarnya memang benar si Liverpool sempat bikin beberapa peluang ya. Sekalipun jangan lihat statistik teman-teman karena 5-10 menit pertama itu banyak banget serangan dari Liverpool yang mengarah ke gawang Ederson dari si Salah dan juga si Luis Diaz ya, beberapa peluang. Dan City kayak kehilangan kendali gitu. Yang gue lihat si Bernardo Silva malah kok terlalu turun ke dalam gitu. Ibaratnya kayak seakan-akan DM-nya ada dua, si Rodri sama si Silva. Itu yang gue amati ya, karena si yang di depan yang nunggu bola itu cuma si De Bruyne yang ngulik-ngulik sendiri, yang kotak-katik pertahanannya si Liverpool gitu. Dan gue berpikir kenapa si Silva rada beda mainnya, rada ke belakang kan. Nah terus dari si Liverpoolnya ini ya Bobby Firmino sekali lagi mungkin cuma sekedar decoy mungkin ya, bukan umpan ya, semacam mungkin tumbal. Jadi dipasang babak pertama supaya stamina-nya si City cepat habis ya kan, ngepres aja capek-capek. Tapi ujung-ujung babak kedua Núñez dipasang di saat yang tepat gitu. Mungkin gue ngerasa seperti itu ya. Dan di sini memang babak pertama si Trent Alexander-Arnold cetak gol duluan ya, yang membangkitkan moralnya pemain Liverpool dulu. Umpan dari Salah, dia langsung first time shoot, sempat kena ke Nathan Ake kalau nggak salah dan tetap masuk untuk membuka skor 1-0. Dan dia langsung selebrasi kayak gini ya, seakan-akan udah pasti menang gitu. Cuman akhirnya City dapat beberapa peluang langsung seketika dari si De Bruyne yang berusaha untuk tendang ke tiang dekat, gagal. Dan ada satu peluang untuk Erling Haaland yang sayang banget. Itu udah kosong banget gawang, cuma dia nggak bisa dapat on target shootingannya dan ya udah skor 1-0 bertahan sampai habis ya babak pertama. Dan di sini gue melihat bener-bener si Grealish ini sampah ya, sangat-sangat tidak cocok untuk pembelian 100 juta pounds ya. Ketika ada si Sterling, gue ngerasa oke lah ini pelapis gitu, karena lu dikasih kesempatan the whole season, satu musim, lu nggak bisa membuktikan gitu. Di akhir-akhir musim oke lah lu bermain sedikit lebih baik. Ketika lawan Madrid dia bikin 2 peluang emas. Ketika lawan siapa tuh yang 5-0 City ya, dia kasih beberapa umpan ke Sterling, pergerakannya bagus. Tapi sekarang lu lihat dia beberapa kali miskom sama De Bruyne, sampai si De Bruyne itu ngasih lihat gestur kesel, kenapa lu nggak ada di posisi lu, kenapa nggak lari gitu. Termasuk ke si Haaland juga teman-teman ya, gue lihat Haaland berkali-kali ada peluang di mana dia bisa kasih umpan terobosan ke depan, maksudnya dari temennya ya, tapi dia nggak membuat pergerakannya bagus gitu. Jadi positioning pemain-pemain City ini belum benar-benar pas seperti pada saat masih ada Jesus, masih ada si Sterling, mereka udah paham gitu. Si Haaland ini belum paham, butuh waktu ya. Dan akhirnya babak kedua City sempat balas sebenarnya. Dari golnya Julian Alvarez ketika rada maksa ya, gue lihat dari sebelah kiri itu siapa gue lupa, dipaksa rebut si Foden kalau nggak salah. Oke, ini akhirnya si Darwin masuk dari Liverpool, si Alvarez masuk ya kan, si Gundogan masuk. Jadi benar-benar si Mahrez dan juga si Grealish diganti ya. Dan ya akhirnya si Foden pasang sebelah kiri dan juga si Gundogan jadi di tengah ya kalau nggak salah, gue lupa sih ya. Bukan Gundogan itu gantiin si Silva atau bukan ya? Gue coba cek sebentar ya.
Di sini ya pokoknya bener nggak sih Gundogan? Ya Gundogan masuk seingat gue ya. Gundogan tuh gantiin si De Bruyne. Oke, salah gue. Si Alvarez sama si Foden yang awal-awal babak kedua. Yang akhirnya Mahrez sama si Grealish ditarik kan. Oke, setelah itu sempat dapat gol yang rada maksa ya. Dari si Foden ngerebut bola yang udah ditangkap sama Adrian, ya bukan Alisson di sini. Kiper cadangan Adrian, dan akhirnya si Alvarez cetak gol pertamanya. Dan ada lagi hal kocak ketika si Alvarez mau merayakan sama teman-temannya, tapi si Guardiola malah pegang kepalanya, ngasih motivasi gitu. Pegang badannya, ngasih motivasi untuk instruksi untuk berikutnya. Dan akhirnya ya, satu sama gitu. Gue berpikir, oke, masih ada kesempatan sebenarnya ya. Apalagi apakah mungkin Haaland ataupun Nunes yang cetak gol. Tiba-tiba sayangnya, ada salah satu handsball ketika Ruben Dias kena tangannya. Dari headingnya si Nunes yang sebenarnya nggak on target itu. Ya cuman nggak ngerti wasit lihat VAR, sekalipun nggak on target ya itu keputusan dia. Gue nggak gitu paham ya apakah bola mesti mengarah benar-benar on target baru bisa dianggap foul, tapi kan rasanya nggak gitu juga kan. Dan handsball tetap handsball juga, dan kena banget soalnya. Rada mempengaruhi arah bola juga iya gitu. Dan akhirnya ya penalti, Mohamed Salah cetak gol. 2-1 untuk Liverpool, dan ditutup dengan 3-1 dari si Darwin Nunes. Headingnya dia dari umpan Salah ke si Robertson. Robertson kasih heading, dan akhirnya si Nunes sundul lagi, masuk 3-1. Sekalipun Liverpool punya jauh lebih sedikit peluang ya dibandingkan City, di mana kalau kita lihat di sini, ini goblok nih aplikasinya, sorry ya. Total shot-nya si Liverpool yang on target cuma 4. Sementara City ada 8 gitu. City lebih menguasai 57%, cuman sekali lagi pertandingan antara Liverpool dan City adalah pertandingan apa ya? Dua tim teratas IPL menurut gua, karena MU masih belum, Chelsea masih belum, Spurs belum, Arsenal belum ya. Jadi memang dua klub terbaik kalau lu mau nonton ya dua klub ini, pertandingan ini sebenarnya. Dan nggak bisa dibilang bahwa City jauh lebih layak, nggak juga. Karena babak pertama lu kalah sebenarnya, lu kalah banget. Dan mungkin menurut gua kedepannya City butuh apa ya? Menempatkan si Julian Alvarez sebagai starting 11. Karena kita belum lihat si Alvarez main di sebelah kiri seperti apa ya. Tapi yang gue lihat, dia bermain dikasih kesempatan ini, dia bisa membuktikan gitu. Dia bikin beberapa pergerakan yang mendadak, yang ngagetin pertahanan Liverpool. Dia dari sisi kanan, itu ngagetin si Robertson. Sementara babak pertama, lu lihat Grealish main apa? Dapat bola, antara ngumpan balik, kalau nggak sosokan mau narik ke tengah, tapi ujung-ujungnya ninggalin ruang. Dan dia lama buat balik gitu. Kadang-kadang gue lihat ada sempat satu momen ketika dia ke tengah, dan Haaland bingung, nih kenapa si Grealish kosong. Terus gue mau ngisi di sebelah kiri, Haaland di sebelah kiri, itu nggak mungkin kan. Badannya segede itu, dan iya kalau dari sisi City juga si Haaland cuma nunggu ke depan gitu. Dan kalaupun dia mau jadi target man, mesti bikin mungkin pergerakan yang tiba-tiba untuk bisa diumpan sama teman-temannya. Positioningnya mesti diperbaiki gitu. Kalau Liverpool gue bilang ya cukup bagus starting point di awal ini dengan rekrutan terbaru ya. Mungkin ke depannya ada Diaz, Salah, juga Nunes sebagai starting 11. Dan ini Henderson ini buang aja ke laut ya. Makin goblok soalnya gue nggak ngerti lagi umpannya salah mulu. Dan Thiago juga beberapa kali ada, oke lah ini masih abis pre-season, kita nggak bisa benar-benar menilai. Tapi menurut gue si Liverpool butuh satu sosok midfielder lagi menurut gue ya. Gue nggak tahu si Carvalho bisa, tapi Carvalho kan lebih ke sayap ya kan. Dan Curtis Jones yang nggak bisa lah. Kayak kita juga kurang konsisten, dan Milner juga udah senior. Mungkin ini musim terakhir buat dia, gue nggak ngerti juga. Tapi ya trofi pertama untuk Liverpool, selamat buat para fans. Dan kita lihat aja minggu depan gimana soal kompetisi di Premier League. Oke teman-teman, sekali lagi thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, dan pastinya salam sehat dan salam sepak bola. Bye-bye.